Halo, saya Tiara Nadia. Hari ini saya akan kembali menjelaskan tentang rencana bisnis yang akan saya rancang. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis aspek ekonomi dan lingkungan dari rencana bisnis tersebut, yaitu bimbingan belajar yang akan saya buat. Dari sisi ekonomi, usaha bimbel ini memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, bimbel menciptakan lapangan kerja bagi tutor, staf administrasi, bahkan tenaga pendukung seperti petugas kebersihan. Nah, meski di awal hanya melibatkan sedikit orang, potensi pertumbuhannya bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Selain itu, usaha ini menghasilkan pendapatan bagi pemilik dan pekerja, terutama mahasiswa atau guru honorer yang membutuhkan penghasilan tambahan. Nah, operasional harian seperti sewa tempat, pembelian alat tulis, biaya listrik, dan internet juga mendorong perputaran uang di tingkat lokal. Ini dapat mendukung perekonomian mikro di sekitar lokasi usaha. Secara tidak langsung, bimbel turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendampingan belajar yang baik. Siswa lebih siap menghadapi ujian dan berpeluang masuk sekolah atau kampus unggulan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Bimbel yang terjangkau juga menjadi alternatif bagi keluarga dengan keterbatasan finansial untuk dapat tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan jika sukses, model bisnis ini bisa dikembangkan ke wilayah lain atau bahkan menjadi franchise, yaitu bisa membuka peluang investasi dan kemitraan yang lebih luas. Kini mari kita beralih ke aspek lingkungan. Usaha bimbel memiliki jejak karbon yang sangat rendah, tidak ada limbah kimia, emisi polutan, atau proses produksi yang merusak alam. Aktivitas utamanya atau bisnis proses utamanya hanyalah proses belajar mengajar. Konsumsi listrik, air, dan kertas juga relatif hemat. Apalagi jika kita memanfaatkan teknologi digital seperti Google Classroom atau Zoom Meetings. Ini dapat membantu mengurangi penggunaan kertas dan mendorong pembelajaran yang lebih ramah lingkungan. Lebih dari itu, bimbel bisa menjadi sarana edukasi lingkungan. Kita bisa menyisipkan nilai-nilai keberlanjutan dalam materi ajar seperti kampanye hemat energi, proyek daur ulang, atau diskusi tentang perubahan iklim. Hal ini dapat menanamkan kesadaran ekologis sejak dini. Jika menerapkan sistem hybrid atau online, bimbel juga mengurangi kebutuhan transportasi harian, menurunkan emisi kendaraan, dan mengurangi kemacetan. Ini karena bisa beroperasi di ruang kecil seperti rumah atau ruko. Usaha ini tidak memerlukan pembangunan infrastruktur besar yang mengganggu ekosistem setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha bimbingan belajar yang direncanakan memiliki dampak ekonomi positif melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan perputaran ekonomi mikro. Di sisi lain juga terdapat dampak lingkungan yang sangat minimal bahkan cenderung positif, terutama jika menerapkan praktik digitalisasi dan edukasi berkelanjutan. Oleh karena itu, bisnis ini berkelanjutan secara ekonomi, ramah lingkungan, dan memberikan nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat sekitar. Terima kasih.